Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, Aku bergantung pada sangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam hatinya, aku pun mengingatnya dalam hatiku. Dan jika ia mengingatku di suatu majelis, aku pun mengingatnya dalam suatu majelis yang lebih baik dari mereka, yaitu majelis para malaikat yang maksum dan tanpa dosa. Dan jika ia mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Jika ia mendekatiku sehasta, aku akan mendekatinya sedepa. Dan jika ia mendekatiku dengan berjalan, aku akan mendekatinya dengan berlari. Bukhari, Muslim, Ahmad. Hadis tersebut mengandung beberapa pelajaran penting, yaitu pertama, hubungan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya menurut sangkaan hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya agar seseorang selalu mengharap rahmat Allah dan jangan berputus asa. Kita mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa yang akan disiksa karenanya. Walaupun demikian, kita jangan berputus asa dari rahmat-Nya. Apa sulitnya bagi Allah yang Maha Pengasih mengampuni dosa-dosa hambanya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya, Quran surat An-Nisa 48. Oleh sebab itu, alim ulama menyatakan bahwa iman adalah antara harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang pemuda yang sedang menghadapi sakratul maut. Ketika beliau menanyakan keadaannya, pemuda itu menjawab, "Ya Rasul, saya selalu mengharap rahmat Allah dan takut atas dosa-dosa saya." Sabda beliau, seandainya kedua hal tersebut ada pada diri seseorang, yakni harap dan takut, Allah akan mengabulkan apa yang ia harapkan dan menyelamatkan dari apa yang ia takuti. Sebuah hadis menyebutkan bahwa orang mukmin itu menganggap bahwa dosa-dosa mereka seperti sebuah gunung yang akan runtuh menimpanya dan ia duduk di bawah gunung tersebut. Sedangkan para pendosa menganggap bahwa dosa-dosa mereka seperti seekor lalat yang hinggap di tubuhnya. Dengan disentuh saja, lalat itu akan terbang. Ia meremehkan dosa-dosanya. Oleh sebab itu, kita hendaknya selalu mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan takut kepadanya karena dosa-dosa kita. Seorang sahabat, Mu'az radhiyallahu anhu, telah syahid disebabkan penyakit taun. Menjelang wafatnya, ia pingsan berkali-kali. Ketika sadar, ia berkata, "Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa aku sangat mencintaimu. Demi kemuliaanmu, Engkau pasti mengetahui hal ini." Ketika maut sudah mendekat, ia berkata, "Selamat datang wahai maut, engkaulah tamu yang penuh berkah. Sayang, tamu yang penuh berkah ini datang ketika aku dalam kemiskinan." Lalu ia berkata, "Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa setiap saat aku selalu takut kepadamu. Dan sekarang aku mengharap rahmat-Mu. Ya Allah, aku mencintai hidup, namun bukan untuk mengatur sungai dan mengairi kebun, tetapi untuk menahan haus pada musim panas, menahan kesusahan demi agama, dan agar dapat duduk bersama para ulama dalam majelis berzikir kepadamu." Sebagian ulama mengulas pernyataan hadis, hubungan Allah dengan hambanya bergantung pada sangkaan hambanya, bukan dalam permintaan ampun saja, tetapi juga dalam segala masalah, termasuk doa kesehatan, ketentraman, keamanan, dan sebagainya. Misalnya, seorang hamba berdoa dengan yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan keyakinannya itu Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Sebaliknya, jika seseorang menyangka atau hatinya ragu bahwa doanya tidak akan diterima, jelas Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doanya. Oleh sebab itu disebutkan dalam sebuah hadis bahwa doa seorang itu akan diterima selama ia tidak berkata, "Doaku tidak dikabulkan oleh Allah." Hal ini juga berlaku dalam hal masalah kesehatan, kekayaan, dan lain-lainnya. Hadis lain berbunyi, barang siapa yang kelaparan lalu ia meminta-minta kepada orang lain, maka Allah tidak akan mencukupinya. Seandainya ia mengadukan segala hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan segala kesulitannya.
Juga diketahui bahwa pentingnya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu hal dan sangat mengharapkan bantuan serta ampunannya adalah hal lain. Kedua, kalimat barang siapa berzikir kepadaku, aku akan senantiasa bersamanya. Hadis lain menyebutkan, jika hambaku mengingatku, maka selama ia menggerakkan bibirnya, aku selalu bersamanya. Aku benar-benar memperhatikannya dan menurunkan rahmat khusus baginya. Ketiga, kalimat aku akan mengingatnya dalam majelis malaikat, yaitu membangga-banggakannya. Hal ini disebabkan, satu, karena ketika manusia diciptakan, telah ditentukan dalam dirinya unsur taat dan unsur maksiat. Dalam keadaan demikian, maka ketaatan patut dibanggakan. Dua, ketika manusia diciptakan, para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi ini? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memujimu karena di dalam diri manusia ada sifat merusak, sedangkan dalam diri malaikat tidak ada unsur tersebut. Maka mereka menyatakan, kami hanya bertasbih dan mensucikanmu. Ketiga, karena ketaatan manusia itu lebih baik daripada ibadah para malaikat, sebab manusia beribadah tanpa musyahadah atau menyaksikan langsung alam akhirat, sedangkan malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan musyahadah. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa jika mereka melihat surga atau neraka, mereka tidak akan terpengaruh. Dengan demikian, patutlah Allah Subhanahu wa taala sangat memuji dan membanggakan mereka yang beribadah dan selalu mengingatnya di hadapan para malaikat. Keempat, kalimat sejauh mana hamba itu mengingat Allah, maka sejauh itu pula Allah lebih mendekatinya dan lebih melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepadanya. Inilah maksud kata mendekat atau lari. Lafaz mendekat menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan segera turun ke atas mereka. Sekarang setiap orang tinggal memilih. Jika menghendaki rahmat Allah, hendaklah ia meningkatkan amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, disebutkan bahwa jemaah malaikat lebih baik daripada orang-orang yang berzikir. Padahal sudah masyhur bahwa manusia adalah makhluk yang termulia. Hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu satu, lebih baik di sini dilihat dari sisi yang khusus, yaitu para malaikat adalah maksum, terbebas dari segala dosa. Dua, karena jumlah malaikat lebih banyak daripada jumlah manusia dan lebih baik daripada kebanyakan manusia. Namun jika dibandingkan dengan seorang mukmin atau anbiya alaihi salam, mereka lebih baik daripada malaikat. Di samping itu, masih banyak sebab-sebab lainnya yang memerlukan penjelasan panjang lebar.